Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Wassalatu wassalamu ala ashrafin nas Sayyidina Muhammadin habibi wa qurrati a'yunin nas wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi khairin nas amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di zaman teknologi seperti saat ini, kita mengenal hampir di seluruh transaksi ada istilah kode. Yang masyhur saat ini adalah kode PIN, yang itu bisa diterapkan di dalam beberapa kartu seperti misalnya kartu ATM atau kartu-kartu yang lain. Pada intinya ada kode-kode tertentu yang menjadi kunci di mana sesuatu itu bisa dilaksanakan dengan baik atau bisa lancar pelaksanaannya ketika kita selaku pemilik itu mempunyai kode atau mengetahui terhadap kode PIN yang tertera di dalam kartu tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lalu apa hubungannya kenapa saya awali pengantar kultum kali ini dengan membahas masalah PIN atau kode? Ini sebenarnya saya ingin mengingatkan kepada kita semua, terutama pada saya pribadi, bahwa kita pun seperti itu. Kita pun seperti itu akan ditanya nanti tentang PIN atau kata kunci ketika menghadapi persidangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Kanjeng Nabi, ada 5 kata kunci yang akan disoalkan kepada kita kelak di padang mahsyar. Dan ketika kita bisa menjawab 5 kode atau 5 kata kunci itu, maka kita akan selamat. Sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an khamsatin. Ada yang riwayat lain menjelaskan hatta yus'alu an arba'i khisalin, tapi dalam kitab Al-Mu'jamus Shaghir ini dijelaskan ada an khamsatin, katanya bahwa la tazalu qadama 'abdin, akan selalu berada dalam kondisi semula. Artinya kedua kaki seorang hamba kelak akan kokoh berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa duduk, tetap berdiri di depan Allah subhanahu wa ta'ala, hatta yus'ala an khamsatin, sehingga dia ditanya tentang 5 perkara. 5 perkara ini akan disoalkan kepada kita, ibaratnya kita akan mengantri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, akan ditanya 5 perkara, 5 kode. Kalau kita berhasil menjawab 5 kode itu dengan lancar, maka kita akan selamat. Kita akan dipersilahkan untuk mengikuti proses atau tahapan-tahapan persidangan berikutnya. Apakah 5 kode pertanyaan yang ditanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Yang pertama adalah an umrihi fi ma'afnahu, tentang umurnya. Fi ma'afnahu, untuk apa dihabiskan. Yang pertama disoal adalah umur kita. Kita punya umur sekian, 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Kalau perlu sampai 90 tahun. Jumlah usia yang diberikan Allah kepada kita tersebut kelak akan dipertanyakan untuk apa umur itu. Apakah digunakan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, atau justru sebaliknya digunakan untuk melaksanakan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah umur yang diberikan kepada kita digunakan untuk bermanfaat, untuk menebar manfaat kepada sesama, kepada seluruh umat manusia, atau justru sebaliknya umur yang kita gunakan untuk menimbulkan mudarat kepada sama manusia? Itu nanti pertanyaannya. Kita dikasih umur berapapun jumlahnya usia itu, akan ditanya untuk apa umur kita dihabiskan.
an umrihi fima afnahu, tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Yang kedua, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa syababihi fima ablahu, tentang usia mudanya, untuk apa dihabiskan. Kenapa usia muda mesti disoal? Karena memang usia muda inilah adalah periode emas, di mana ketika kita mempunyai usia muda sejak akil balik sampai usia 35 ke 40 itu masih tergolong usia muda. Disitulah kemudian kita itu diberikan kesempatan, diberikan tenaga yang lebih, daya pikir yang lebih cerdas, kemudian fisik yang lebih sehat ketimbang usia yang lebih tua daripada itu. Seharusnya dalam kondisi muda tersebut kita menggunakan masa-masa muda kita untuk melakukan hal-hal positif, bukan malah sebaliknya. Di usia muda adalah masa kecemerlangan, usia muda adalah masa harapan, usia muda adalah masa-masa di mana sangat menjanjikan terhadap perubahan diri kita dan perubahan masyarakat kita. Oleh karena itu seharusnya usia muda benar-benar kita manfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat sehingga akan menjadi bekal kita di masa tua. Tidak heran kemudian dari saking semangatnya generasi muda kita, dulu katanya Bung Karno itu pernah mengatakan, a'tini asyara sabab saufa uharriku bihimud dunya. Itu kata Bung Karno. Berikan saya asyara sabab, 10 pemuda, saufa uharriku bihimud dunya, maka akan saya gerakkan, akan saya goncang dunia dengan 10 pemuda tersebut. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya betapa semangat perubahan itu oleh Bung Karno dianggap berada di ujung pergerakan para pemudanya. Mungkin beliau merujuk juga kepada hadis Kanjeng Nabi ini bahwa salah satu kunci yang ditanyakan kelak di hadapan Allah adalah an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya untuk apa dihabiskan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan ketiga dan keempat adalah wa an malihi min aina iktasabah wa fima unfiqah, tentang hartanya, tentang nikmat harta. Itu diperoleh dari mana dan digunakan kemana. Jadi kalau untuk urusan harta ini, kita ini dikena dua sisi, depan belakang, sama-sama kena. Pertama ditanya sumbernya, apakah harta ini bersumber dari barang yang halal? Setelah itu, maka juga ditanya untuk apa? Wa fima unfiqah. Setelah kita peroleh harta itu, lalu digunakan untuk apa? Sumbernya harus jelas, penggunaannya juga harus jelas. Itulah harta. Oleh karena itu, kita harus imbang memperlakukan harta. Satu sisi misalnya kita mencarinya dengan cara yang benar. Kita memperolehnya dengan cara membanting tulang, bekerja keras, memeras keringat. Siang kita jadikan malam, malam dijadikan siang untuk memperoleh harta. Dengan cara itu berusaha mencari sumber yang halal. Namun jangan lupa juga penggunaannya harus berada di jalur yang benar. Karena sangat rugi kita kalau mati-matian mencari harta dengan cara yang halal, tetapi setelah kita peroleh harta itu justru kita gunakan untuk perkara yang haram, rugi kita. Atau sebaliknya misalnya, kita mencari harta dengan cara tidak halal, kita mencarinya dengan cara korupsi, nepotisme, mencuri, menipu, atau merampok misalnya. Kemudian kita gunakan untuk sesuatu yang baik. Apakah benar? Ini juga tidak benar. Karena sesuatu yang bersumber dari perkara yang haram itu tidak layak digunakan untuk perkara yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbal illa thayyiban. Allah itu bagus, Allah itu baik, tidak menerima kecuali kepada yang baik-baik. Tidak layak sebenarnya kita menggunakan harta haram untuk jalan kebaikan, karena Allah hanya senang kepada yang baik-baik. Barang yang tidak baik, barang haram tempatnya di neraka. Oleh karena itulah dalam konteks harta ini Allah Subhanahu wa taala menanyakan dua hal sekaligus, yaitu dari mana asalnya dan untuk apa digunakan harta tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang kelima yang ditanyakan atau pertanyaan yang kelima adalah an ma'amila fima alimah, tentang ilmunya atau madza alima fima alima, tentang ilmunya,
Ya, kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk apa? Apa yang diperbuat dengan ilmu yang diberikan kepada kita. Kita mempunyai ilmu misalnya baik yang sedikit, yang pertengahan atau yang banyak, walaupun sebenarnya ilmu tidak bisa dikalkulasi, tetapi sekecil apapun ilmu yang kita miliki akan ditanyakan madza amila fima alima, apa yang dikerjakan terkait dengan ilmu yang dia miliki. Jangan tenang-tenang kepada mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan, apalagi mereka yang sudah tersohor, yang sudah masyhur dengan ilmunya, kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Madza amila fima alima, apa yang dilakukan dengan ilmu yang digunakan. Apakah ilmunya benar-benar digunakan sesuai dengan peruntukannya, atau justru ilmunya digunakan untuk hal-hal yang tidak benar, kalau perlu ilmunya dijual demi urusan dunia. Inilah yang akan menjadi pertanyaan krusial kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 hal atau ada 5 kode PIN yang akan ditanyakan kepada kita. Kalau kita mampu untuk menjawabnya dengan baik, bisa soft landing, maka kita pun akan bisa mengikuti proses selanjutnya, tahapan-tahapan berikutnya, dan pada akhirnya kita akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjawab 5 kode PIN pertanyaan ini, sehingga nantinya kita menjadi orang yang selamat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.